Wabarakatuh. Sudah makan atau belum? Kok belum kedengeran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali. Saya mohon maaf tadi sedikit keterlambatannya. Alhamdulillah di Asia sudah bangun. Bisa hadir. Kita melanjutkan, mudah-mudahan jika tidak ada kendala bisa melanjutkan 1 jam ini. Tadi ada sedikit busyra, kabar gembira. Mungkin tadi dari ustazah dari panitia mungkin ada menyediakan sedikit penyemangat. Jadi di kelanjutan ini nanti di bab istihadah lebih diperhatikan lagi, yang perlu dicatat. Nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan, antuna semuanya bisa menjawab untuk dapat door prize-nya ya. Bismillah. Sedikit murojaah sambil kita masuk ke bab istihadah. Ada berapakah jumlah darah yang keluar dari farji wanita? Bareng-bareng ini jawabnya dulu buat pemanasan. Nanti kan door prize di akhir ya sama panitia. Ada berapa? 3. Ada enggak darah yang selain jenis 3 ini? Oke, apa saja? Haid, nifas, dan istihadah. Berapa masa maksimal haid? Kalau maksimal nifas? Masa minimal haid? Masa minimal nifas? Jeda minimal di antara 2 haid? 15 hari. Masya Allah. Insya Allah pengetahuan-pengetahuan itu tadi bermanfaat untuk kita masuk ke bab istihadah. Karena pengertian istihadah adalah darah penyakit atau intinya adalah darah yang keluar selain di masa haid dan nifas. Kita sudah lewat pembahasan masa suci. Kita akan masuk menuju bab yang paling penting, yaitu istihadah yang melebihi batas maksimal nifas dan batas maksimal haid. Tadi kita sudah membahas istihadah adalah darah yang suci selain darah haid dan nifas. Ada darah yang keluar sebelum usia 9 tahun, hukumnya suci semuanya. Darah yang keluar di masa persalinan tidak memenuhi syarat haid, juga belum nifas, maka itu hukumnya suci juga. Nah, sedangkan darah istihadah yang kita bahas 7 macam ini, yang 7 macam ini adalah darah haid khusus yang melewati batas maksimal. Jadi ingat kuncinya kalau haid kuncinya di hari ke-15, kalau nifas kuncinya di hari ke-60, ada darah atau enggak. Kalau hari ke-60 ada darah berarti itu istihadah. Kalau enggak ada darah, selanjutnya adalah haid baru. Kalau di haid, kalau di hari ke-15-nya ada darah berarti istihadah. Kalau di hari ke-15-nya enggak ada darah berarti hukumnya menyempurnakan masa suci. Ini mungkin ada yang baru hadir di majelis siang, ada yang tadi hadir tapi sekarang enggak hadir, mungkin ada yang gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap bisa difahami. Nanti bisa disimak lagi mungkin dari rekamannya, siapa tahu bisa di-share. Kita masuk ke cabang yang pertama, yaitu mubtada'ah. Dari asal katanya ibtada'a yabtadi'u, artinya apa? Memulai. Nabtadi dirasatana, kita mulai pelajaran kita. Ibtada'a, mubtada'ah, pertama kali.
pertama kali haid. Kalau perempuan nifas baru pertama kali juga mubtadaah. Nanti di bab istihadhah fin nifas. Pembagian istihadhah dalam haid maupun istihadhah dalam nifas sama, ada 7 cabang seperti ini. Yang kemudian ada yang mu'tadah, sudah pernah haid walaupun cuma sekali, itu sudah disebut mu'tadah. Kenapa kok walaupun cuma sekali sudah disebut mu'tadah? Karena dia sudah punya adah. Adah itu artinya siklus haid atau siklus nifas terakhir. Jadi walaupun cuma sekali sudah pernah. Misalkan di bulan Desember ini terjadi istihadhah, haidnya melebihi 15 hari. Padahal bulan November kemarin baru pertama kali haid. Nah, maka dia disebut mubtadaah atau mu'tadah? Mu'tadah. Nah, mubtadaah dan mu'tadah ini ada yang mumayyizah, artinya dia tahu darah. Mumayyizah, dia bisa membedakan mana darah kuat, darah lemahnya. Ada yang ghairu mumayyizah, dia nggak bisa bedakan. Atau darahnya semuanya sama warnanya, 3 bulan berturut-turut merah semuanya. Ini yang mana yang haid, mana yang suci istihadahnya, itu ya. Jadi ada 2 macam. Dan ini ada satu pembahasan yang saya beri warna putih. Ini adalah pembahasan yang di pertemuan kali ini mungkin tidak akan kita bahas banyak, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, yaitu mutahayyirah, orang yang bingung dan bikin bingung yang ditanya kalau misal kita ketemu orang yang seperti ini. Karena apa? Ghairu mumayyizah yang mubtadaah, dia punya hukum. Kalau tadi kan mumayyizah kan dia punya hukum membedakan mana yang kuat, mana yang lemah darahnya. Kalau yang ghairu mumayyizah adalah dengan kebiasaannya. Kalau dia baru pertama kali haid, berarti kebiasaan minimal haid berapa? 24 jam. Haidnya hanya 24 jam. Kalau yang mu'tadah ghairu mumayyizah, maka dipakainya ada kebiasaan, yaitu maksudnya adalah haid terakhir dan sucinya berapa. Ini bulan Desember, misal siklus haid terakhir, haid kemarin ini berapa keluar darahnya, berapa sucinya. Kalau mutahayyirah ditanya, kamu tahu warna darah enggak? Enggak tahu, udah lupa kemarin darahnya kayak apa, enggak tak catat. Lah ya udah kalau gitu mau minta data diary haidnya dong. Kemarin kalender haidnya sucinya tanggal berapa, keluar darahnya tanggal berapa? Enggak tahu, enggak pernah nyatet. Terus yang ditanya gimana, enggak ngalami juga. Ditanya, saya terus sekarang harus sholat enggak? Lah gimana, kamu itu berarti termasuk yang ini, mutahayyirah. Mudah-mudahan kita enggak termasuk ya. Jadi kita harapkan setelah majelis ini semuanya minimal, kalau nggak bisa nyatet sampai punya warna darahnya jelas rinciannya, minimal tahu tanggalnya, tanggal-tanggal haidnya itu dicatat, keluar darahnya kapan, berhentinya kapan, itu dicatat biar nggak jadi mutahayyirah. Kenapa? Karena lihat ini tiga rumus menghukumi keadaan istihadhah. Yang pertama adalah tamyiz. Semua perempuan yang terjadi istihadhah di hari ke-15-nya, sempurnanya hari ke-15, itu dia harus langsung mandi. Dia langsung mandi, langsung oh jelas aku ini orang yang mustahadhah. Langsung mandi, langsung diingat-ingat. Atau kalau belum bisa ngerjakan rumusnya sendiri, langsung nanya ustadzah, ustadzah ini saya sudah di hari ke-15, saya minta bantuan, saya punya data warna-warna darah saya kayak gini, saya ini bisa dipisahkan nggak mana darah kuat, darah lemah saya. Nah itu tadi dihukuminya dengan pertama harus dicek tamyiz, apakah bisa bedakan darah atau tidak. Yang kedua, wah ternyata saya nggak ingat warna darahnya, maka dengan ada siklus darah haid terakhir, kebiasaannya itu ya, kalau misal dia itu baru pertama kali haid berarti dengan masa minimalnya.
Tapi kalau enggak, yang warna putih tadi namanya apa? Ingat enggak yang warna putih? Mutahayyirah, orang yang bingung dan membuat yang ditanya bingung. Maka dia adalah ihtiyat. Maksudnya apa? Ihtiyat artinya apa? Ihtiyat, bukan ihtilat, tapi ihtiyat. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ihtiyat. Berhati-hati. Maksudnya apa? Kita harus berhati-hati sehingga para ulama menghukumi untuk perempuan yang mutahayyirah ini tadi adalah dia dihukumi suci dalam dia dihukumi haid dalam hubungannya dengan suami, tapi dia dihukumi suci dalam kewajiban sholat dan puasanya. Buat yang sudah berumah tangga kira-kira ribet nggak seperti ini? Mudah-mudahan nggak termasuk yang ihtiyat ini ya. Karena gimana 3 bulan atau kalau di dalam hadis ada yang perempuan sampai 7 tahun keluar darah itu ya. Kalau nggak bisa bedakan maka dalam keadaan ihtiyat ini susah sekali, yang ditanya pun bingung. Saya nggak bisa ngasih jawaban juga karena keadaan kamu nggak bisa dipisahkan mana haid mana nifas. Setiap waktu kamu dalam keadaan kemungkinan haid, kemungkinan apa? Bukan haid dan nifas. Kemungkinan haid, kemungkinan istihadah. Kalau puasa, puasanya 30 hari, yang sah cuma 14 hari. Ini nanti banyak resiko dari menjadi mustahadoh yang berstatus mutahayyirah. Jadi harapannya kami belum membahas luas sampai mutahayyirah. Mudah-mudahan nggak ada yang kena kasus ini gitu ya. Jadi minimalnya adalah punya catatan haid. Kalau nggak jadi mumayyizah, apa? Kalau nggak jadi mumayyizah, minimal ghairu mumayyizah yang bisa dihukumi dengan adahnya. Gitu ya. Ini nanti mutahayyirah juga ada rinciannya. Dia lupa waktu tapi masih ingat jumlah harinya. Pokoknya kalau haid saya 7 hari, tapi nggak tahu bulan November kemarin 7 hari apa enggak. Itu ada hukumnya sendiri. Ada yang lupa waktunya, lupa jumlah harinya. Ada yang ingat waktu tapi lupa jumlah harinya. Pokoknya kalau nggak punya data ini nanti akan dipelajari di tingkat lebih lanjut lah ya. Kita akan fokus di pembahasan ini, apa yang harus dilakukan wanita mustahadoh. Kita fokus di 2 pembahasan, tamyiz dan adah. Apa saja syarat tamyiz? Syarat perempuan itu dihukumi sebagai orang yang tahu darah, bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Yang pertama, darah kuatnya. Sebentar. Biar nggak bingung, kita lihat ini dulu ya. Darah kuat dan darah lemah. Ada 5 jenis warna darah yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau keluarnya dalam rentang 15 hari, semuanya adalah haid. Tapi kalau lebih baru ini berlaku. Darah hitam kita anggap kita kasih nilai 5. Kalau tambah lemah darahnya, tambah berkurang juga nilainya. Ini ya. Contoh gimana sih maksudnya darah kuat, darah lemah itu? Darah hitam misalnya 5. Kalau dia bau tambah 1. Kalau dia kental tambah 1. Berapa jumlahnya hitam yang bau dan kental? 5 tambah 1 tambah 1? 7. Kalau merah, bau dan kental. Oh, mau pipis. Pertanyaan mungkin dari pagi sampai bab istiadah ini banyak sekali yang masih
pengen ditanyakan bisa ditulis dulu ya di lembar kakaknya. Nastamir. Musta'id? Lanjutkan ya. Bismillah. Afwan iklannya. Oke, tadi sudah kita perhatikan tabel ini. Kita kasih contoh bandingkan di antara 3 darah ini. Darah yang pertama, hitam dan kental. Berapa nilainya? Merah, anyir, kental. Berapa nilainya? Darah 1 dan 2, mana yang kuat, mana yang lemah? Sama. Berarti kalau orang darahnya 2 ini doang, dia mumayyizah enggak? Bisa enggak membedakannya? Yang dimaksud bisa membedakan adalah bisa misahkan mana darah kuat sehingga dihukumi haid, mana darah lemah sehingga dihukumi suci. Kalau darahnya cuma 2, hitam dan merah, yang hitam kental, yang merah bau kental, jadinya nggak bisa dibedakan karena sama-sama kuat, sama-sama nilainya 6. Begitu, mafhum Ji? Kemudian yang ketiga ini merah saja, nggak bau, nggak kental. Nilainya berapa?
Nah, berarti kalau ada darah kedua dan ketiga jelas bisa dipisahkan, yang kuat, yang bau dan kental, dan yang darah terakhir ini adalah darah lemah sehingga dihukumi suci. Kita kembali ke syarat tamyiz. Darah kuat harus lebih atau sama dengan 24 jam. Tidak harus kurang atau sama dengan 15 hari. Sama seperti syarat haid. Kemudian darah lemah harus lebih dari 15 hari. Karena minimal masa suci 15 hari. Darah lemah kan akan jadi masa suci. Darah kuat akan menjadi masa haid. Jika darahnya terus menerusan keluar. Contohnya ini. Darahnya 10 hari hitam, kemudian 10 hari merah. Maka di sini apa? Ini contohnya masih belum pas. Yang penting kaidahnya ini dulu ya, kita pahami dulu. Darah lemah lebih dari 15 hari jika darahnya terus-menerus keluar. Dan darah lemah bersambung. Merah-merah, hitam-hitam. Kalau keadaannya merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, maka kesimpulannya dia orang yang ghairu mumayyizah. Walaupun dia punya catatan, saya itu merah, hitam berselang-seling. Tapi kalau misal pun dia itu tahu warna darah, tapi dia bukan mumayyizah. Karena tidak memenuhi syarat tamyiz. Next, buat orang yang mumayyizah, baik dia itu baru pertama haid, mubtadaah, ataupun dia sudah pernah haid, mu'tadah, dihukuminya sama, yaitu dengan tamyiz. Darah kuatnya haid, darah lemahnya istihadah. Contoh, di bulan pertama dia mengeluarkan darah 3 hari hitam, 27 hari merah. Maka langsung dipilih yang 3 itu darah. Yang 3 itu darah, yang hitam darah haid, yang sisanya darah suci. Jika melewati 15 hari, dia ketahuan tadi statusnya mustahadah mumayyizah, dihukuminya dengan tamyiz. Kalau di bulan keduanya dia keluar 3 hari, terus keluar lagi merah sampai 30 hari lagi, maka ini langsung ketahuan 3 harinya aja ini dia haid, sisanya yang darahnya merah apa? Suci, istihadah. Tapi kalau darahnya berhenti di hari ke-8 ini, maka jika berhenti sebelum 15 maka semuanya adalah haid. Gitu ya. Terakhir, ghairu mumayyizah. Darah ghairu mumayyizah, apaan? Darah ghairu wanita yang mustahadah ghairu mumayyizah adalah perempuan yang darahnya keluar dengan satu sifat. Misalnya merah aja. Atau darahnya keluar ada merah, ada hitam, dia punya catatan tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Tadi syarat tamyiz darah kuat harus 24 jam. Terus maksimalnya 15 hari. Darah lemah minimalnya 15 hari. Darah lemah harus bersambung. 4 itu ya syaratnya tamyiz. Kalau tidak terpenuhi 4 itu, maka yang mubtadaah karena belum punya adah dihukuminya dengan masa minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam, kemudian suci 29 hari. Kalau dia baru pertama haid, misal ini yang adik-adik yang belum pernah haid ya, baru pertama haid, na'udzubillah min dzalik, langsung 3 bulan darahnya nggak berhenti-berhenti. Berarti menghukuminya 1 hari 1 malam itu darah haid, sisanya 29 hari suci. Di bulan kedua 1 hari haid, 29 suci. Bulan ketiga 1 hari haid, 29 suci. Begitu nggih. Kalau nanti berhenti sebelum hari ke-15, kembali ke kaidah yang tadi, semuanya adalah haid. Nah, kalau yang muqtadah dihukuminya dengan adah, yaitu siklus haid terakhir. Enggak harus kebiasaanku tuh pokoknya 7 Ustazah. Kadang 7, kadang 8. Kalau itu kan bingung ya. Udah gini, haid terakhirmu kemarin bulan November itu haid enggak? Iya haid. Berapa?
keluarnya 4, sucinya 28 hari misal. Oh iya, berarti di haid yang bulan Desember ini nanti diberlakukan sama. Keluarnya 4, kemudian sucinya sama. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai akhir materi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa disiapkan yang mau bertanya sambil kita akan sedikit menjelaskan ini. Cara bertanya tentang darah wanita. Tadi ya, tujuan belajar kita dari membahas tentang haid, membahas tentang nifas, membahas tentang istihadah adalah gimana cara kita konsultasi ke ustadz maupun ustadzah. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, kalau kita belum bisa menyelesaikan sendiri, kita butuh bantuan ustadz ustadzah. Nanyanya gimana yang betul? Nih ya, contoh kita harus jelas ya. Pasti yang pertama kita harus mengenalkan diri, jangan langsung assalamualaikum, saya keluar darah, ini orang siapa, kan pasti enggak ya. Pasti mengenalkan dulu, kemudian saya mohon maaf, ini saya punya permasalahan tentang istihadah misalnya. Saya keluar darah, intinya tuh keluar darah berapa, suci berapa, keluar darah berapa, suci berapa. Itu kalau pengen menjelaskan silahkan, tapi biar kadang kan ustadz atau ustadzah kan punya waktunya untuk membaca kan nggak selalu luang ya. Mau cerita boleh tapi ditutup intinya. Kalau bisa kita bantu ngitungkan intinya keluar darah berapa hari, bersihnya berapa hari, keluar darah laginya berapa hari. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau nanti sudah direspon misalnya, kita nyiapkan data, karena ustadz itu akan menghukumi atau ustadzah itu akan menghukumi setidaknya 2. Kalau nggak tamyiz ada, itu tadi ya. Kalau mutahayyirah itu kan tadi keadaan yang mudah-mudahan kita nggak pernah terjebak dalam ihtiyat itu ya. Siapkan data. Oh iya, boleh, sebentar. Siapkan data warna darahnya jika ada, karena ini belum semua orang punya ya, dan semua orang nggak harus tamyiz. Walaupun kalau yang pertama harus siapkan data warna darahnya. Merah sekian ustazah, hitamnya sekian ini. Kalau enggak minimal punya catatan siklus darah normal terakhirnya, baik nifas maupun istihadah maupun haidnya. Begitu. Dan untuk menghitung ini saya tambahkan, kadang menghitung darah itu 1 hari jumlahnya berapa ibu-ibu, adik-adik semua? 1 hari jumlahnya ada berapa jam? 24 jam. Kalau misal, ustazah saya haid dari tanggal 1 asar sampai tanggal 3 asar, itu berapa hari? 1 asar sampai 3 asar. 2 hari, ya kan? 2 kali 24 jam. Kadang mikirnya itu tanggal 1 sampai 3, oh 3 hari. Kadang kan akhirnya nanti ustadznya yang jawab juga jadi salah karena nggak sesuai kan. Padahal tadi dalam pedoman fikih Syafi'i ini rumus-rumusnya sebenarnya jelas kan ya. Ada patokan hari ke-15. Kalau geser 1 aja kan jadi berubah ya. Jadi berubah nanti cara menghukuminya. Masya Allah. Ya. Itu dulu ya. Jadi misal tanggal 1 sampai 2 kita anggap, kalau bisa juga ini ya, berarti punya catatan keluar pertama ini waktunya sore atau malam, biar nanti menghitung 15 harinya. Kalau istihadah tadi kewajibannya mandi di sempurnanya hari ke-15 ya. Misal hari 1 keluarnya asar, berarti 15 harinya tanggal berapa? Tanggal berapa keluarnya? 15, ini kan hari ke, ini tanggal, ini hari ke. Sore asar, tanggal 1 asar, berarti 1 harinya, hari ke-1-nya adalah tanggal 2 asar, betul nggak? Nah, berarti hari ke-15-nya, suruh mandinya adalah tanggal 16 asar. Begitu Nji, bisa difahami? Masya Allah. Nah, ya begini, ini cara contoh bertanyanya. Saya keluar darah 7 hari. 7 hari itu berarti tanggal kalau lebih lengkap lagi tambahkan 7 hari dalam kurung tanggal 1 sampai 8 Desember. Kemudian bersih 11 hari. Jadi dari tanggal 9 sampai
ini kayak gitu. Biar Ustadz juga ngeliat, oh ini udah bener belum ya, tahu keluarnya darah 7 hari itu dari mana sampai mana tanggalnya. Begitu kira-kira. Izin untuk membaca pertanyaan yang sini. Mungkin ada yang setelah ini mungkin ada yang pengen bertanyanya langsung lisan, tafadhol bisa disiapkan. Atau yang mau nanti tanya kalau ini nanti nggak selesai bisa di luar tempat silahkan juga. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jika fleknya itu seperti keputihan, berwarna coklat, cenderung mudah dan sehari bisa muncul sekali dengan jumlah setetes saja. Dan itu biasanya rutin di 3 hari pertama sebelum munculnya bercak darah. Dan di 3 hari terakhir sebelum bersih. Apakah itu sudah masuk waktu haid? Ada tadi di pembahasan yang saya lewatkan. Saya belum saya masukkan ke PowerPoint ini. Sebelumnya Afan, saya juga belum menyampaikan ya. PowerPoint yang warnanya ungu ini semuanya kami ambil dari Ustadz Fandi Abu Syarifah yang mengasuh Telegram Fawaid Syafi'iyah. Kalau PowerPoint yang warna biru yang baru yang buatan saya karena punyanya Ustadz itu untuk istihadohnya belum beliau terbitkan. Jadi yang merah ini semuanya dari beliau. Belum saya masukkan tentang bagaimana batasan keputihan flek-flek itu disebut haid. Para ulama Syafi'iyah ini menyebutkan kalau itu bersambung dengan darah maka itu haid. Tapi kalau sudah lewat dari 15 hari dan tidak bersambung dengan darah maka itu bukan haid. Berdasarkan hadis dari Aisyah. Oh, Afan. Hukum flek kuning dan keruh ini ya. Dari hadis Aisyah, la ta'jalna hatta taroinal qassatal baydha. Ini hadis yang familiar ya. Jangan terburu-buru menganggap suci sehingga kalian melihat cairan putih. Ini bisa diberlakukan di kasus yang disampaikan ini tadi ya. Hari terakhir flek. Berarti bersambung dengan darah atau enggak? Bersambung darah terus terakhirnya flek. Nah, flek ini ditunggu sampai bersih. Bersihnya adalah mengecek dengan kapas, bukan dengan perasaan. Keluarnya haid juga dihukumi secara fikihnya adalah dengan cek, bukan perasaan. Betul ada darah atau enggak? Kayak aku udah ngerasa dari tadi deh, enggak kayak gitu ya. Ketika ngelihat darah itu baru dihukumi haid. Maka flek seperti keputihan berwarna coklat ini tadi di hari pertama dan hari terakhir itu masuk ke dalam ranah haid juga selama durasinya 15 hari.
Eh, ada yang mau menyampaikan lewat lisan lagi, tafadhal. Oh iya. Nah, eh kalau gini ya, kan tadi untuk pendapat yang muktamad dalam madhab tetap dihukumi haid secara mutlak walaupun munculnya di luar masa kebiasaan haid. Selama masih memungkinkan keluarnya haid 15 hari. Pendapat yang muktamad berarti itu tetap karena masih dalam 15 hari dan memang warna darah ada 5 itu tadi dianggap. Tapi untuk menggabungkan dalil antara dalil Aisyah la ta'jalna hatta tarainal qassatal baydha dengan hadisnya Ummu Atiyah kunna la na'uddul kudrah was sufrah ba'da tuhri syai'an, kalau sudah bersuci kok keluar lagi kuning dan keruh bukan dari haid, itu cara menggabungkan hadisnya adalah kalau keluar di masa haid 15 hari itu dianggap haid. Tapi kalau keluar di selain masa haid maka tidak dianggap haid. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya lewat lisan? Tafadhol. Mm-mm. Ya. Oh iya. Haid di waktu zuhur. Ya. Nah, itu ada pembahasannya di sini tentang datangnya haid dan ya apa istilahnya, kita haidnya ketika waktu zuhur tapi belum sholat zuhur, maka zuhur itu menjadi kewajiban sholat juga ya, harus diqadha. Kuncinya adalah waktu yang kita lewatkan. Misal sudah adzan zuhur ya 5 menit atau anggap 10 menit kemudian kita lagi makan, bercanda sama teman-teman mungkin ya, terus keluar darah atau lagi ngurusin anak ini malah keluar darah. Nah, padahal belum salat zuhur, maka itu adalah bab apa? Yang keluarnya haid di waktu sholat. Dia kalau waktunya masih cukup, maka itu harus diqadha. Waktunya cukup untuk bersuci, untuk berwudu dan sholat pakai mukena, itu hitung kira-kira 5 menit lah ya. 5 menit cukup ya buat sholat mungkin itu. Begitu juga kalau misal terhentinya haid di waktu sholat. Ini mau apa? Waktu asar. Waktu asar itu kan udah sampai menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib masih ada waktu untuk bersuci dan sholat, itu kira-kira cukup. Misal kalau sholat asar kan masih waktunya sama duhur ya, berarti kan mungkin anggap sekitar 15 menit. Kalau misal 15 menit cukup, berarti dia nanti harus qadha sama duhur dan asarnya, karena asar adalah waktu untuk sholat duhur juga bagi yang sedang safar, untuk jamak. Ya. Ini dua bab yang berbeda. Kalau misal keluarnya haid di waktu sholat, berarti nanti diqadha di akhir itu kan. Nah, tapi kalau nanti pas terakhir berhentinya haid juga di waktu sholat, maka berarti ya itu tadi. Misal kasusnya seperti itu, berarti 3 ya yang harus diganti. Ya. Tafadhol. Ya. Heeh. Oh, ya ya. Oh, pada dasarnya kita menghukumi darah itu sesuai dohirnya. Ada darah dihukumi nifas juga. Kalau nggak ada darah ya berarti segera mandi
sama kayak tadi yang di awal ada kasus dia 2 hari habis nifas, 2 hari bersih mandi, habis itu keluar darah lagi sampai suaminya, kamu tuh gimana udah mandi kok nggak sholat ya kan. Karena memang kita menghukuminya dengan dohir, jadi bukan nanti paling keluar lagi nggak usah sholat sih tapi kalau nggak ada darah maka itu hanya saja ada pendapat di Syafi'iyah juga yang membolehkan jika itu sudah menjadi jika ada kebiasaan yaitu siklus terakhirnya. Misal ini nifas sebelumnya juga seperti itu. Jadi ada data sebelumnya yang jadi patokan. Atau haid di bulan ini terputus-putus. Sebagaimana bulan kemarin juga. Bulan kemarin itu aku 3 hari darah, putus sehari, darah lagi. Di yang kali ini baru 3 hari kok putus. Oh, aku punya patokan yang kemarin putus juga. Jadi aku boleh nunggu, tapi yang muktamad tetap melihat dohir. Ya. Dalam pendapat fikih tetap ada hal-hal yang menjadi pengecualian sih. Maksudnya apalagi bab haid ini bab yang dianggap paling rumit juga oleh para ulama ya. Imam Ahmad aja belajarnya sampai 9 tahun untuk paham bab haid ini ya. Kita di waktu yang mepet ini tentu sebagai bagian dari maklumat, mudah-mudahan tambah semangat untuk belajar lagi, tambah mendalami lagi dan bisa untuk diamalkan. Begitu mungkin ini ada pertanyaan dari adik-adik juga ya. Iya, ini dari Kak siapa ini? Oh, Masya Allah, ya. Bagaimana cara membedakan darah haid dan darah istihadoh jika baru pertama kali haid atau haid pertama? Masya Allah. Tadi kita membedakan darah haid dan istihadoh. Saya dulu waktu pertama kali belajar bab haid istihadoh itu juga bayangannya pokoknya bedain darah. Darah yang hitam itu darah haid. Kalau nanti pokoknya darah istihadoh tuh beda kok. Darah istihadoh tuh encer katanya gitu. Tapi itu nggak ada bayangan. Setelah belajar kitab Ibanah wal Ifadah ini tuh baru ngeh, oh jadi kita yang nggak terlalu tahu tentang darah pun asalkan punya rumus-rumus ini tadi bisa menyelesaikannya. Mungkin misal Kak siapa namanya? Kak Salju. Masya Allah. Kak Salju misal baru pertama kali haid. Ini saya haid atau istihadoh? Pertama kali patokannya apa haid? Umur. Aku umurnya berapa ini? Oh, umurku sudah 10 tahun. Berarti aku sudah waktunya haid. Kalau keluar darah, nanti kok jumlahnya 24 jam, ya berarti ini saya haid. Kalau cuma 7 jam misal, tapi itu dikira-kirakan ya, nggak harus setiap detik ke kamar mandi ngecek. Paling setiap waktu sholat, oh aku masih ada darah lagi. Itu. Jadi kalau pertama kali haid, pertama kali keluar darah dan usianya sudah mencukupi, ini darah haid. Yakin dulu sesuai dohirnya, nggak usah sholat. Nanti kalau darahnya nggak mencukupi durasinya, tinggal berwudu dan sholat. Kalau sudah ternyata dari jangka 15 hari itu sudah terpenuhi, berarti itu haid. Begitu Nji. Sela-sela biar tambah semangat, mungkin bisa saya serahkan untuk door prize. Siap untuk door prize? Bisa dicek lagi catatannya. Bisa dicek lagi, mungkin nanti ada pertanyaan. Oh iya, satu pertanyaan lagi, tafadhol. Ya. Maghrib dan Isya sama, karena itu waktu yang bisa dijamak ya. Isya bersih. Heeh. Heeh. Ya, kalau dalam ayatnya kan faida tatoharna, maka kata-kata fa adalah menyegerakan. Begitu tidak melihat darah tuh bukan hanya di pembalutnya nggak ada darah ya, maaf. Tapi dicek, bukan hanya yang jatuh aja darahnya, tapi yang dicek betul ditempelkan ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada darah maka segerakan mandi dan saat itu masih ada waktu untuk sholat maghrib. Walaupun pas maghrib tadi ada darah,
tapi juga harus sholat maghrib dan isyaknya. Begitu. Ya, tafadhal, tafadhal. Masih ada? Yang mas'ul siapa? Yang mas'ul apa pertanyaan apa? Derpres. Oh ya, tafadhal bisa disiapkan itunya, soal-soalnya, tafadhal. Dari catatan Ibu saja. Tafadhal. Tafadhal. Mm-mm. Nah, oh iya, bagus pertanyaan ini. Subuh sudah bersih. Berarti bersihnya dari kapan? Gitu kan? Karena ini ada kaidah tentang tidur. Kalau suci, kalau bangun tidur ngelihat darah, dihukumi keluar darahnya sejak kapan? Sejak bangun tidur. Tapi kalau bangun tidur nggak ada darah, dihukuminya suci sejak kapan? Sejak sebelum tidur. Berarti bangun tidur, misal ini ya, kita bangunnya kesiangan, jam 7, misal apa? Iya, oh iya, apa? Oh iya, kalau yang ibu-ibu kayaknya nggak mungkin ya bangunnya jam 7, ya mungkin lagi liburan ini adik-adik lah ya. Eh, hatta maksud saya walaupun jam 7 misal adik-adik ini liburan pulang di rumah terus lagi haid. Uminya pun nggak bangunin, biarinlah anakku kasihan biar tidur dulu. Tuh, Mi, aku udah nggak keluar darah gitu. Nah, oh kalau kamu nggak keluar darahnya saat bangun tidur, kamu dihukumi suci itu sejak mau tidur. Kamu mau tidur berarti masih ada sholat maghrib dan isya. Di malam hari itu waktunya sholat maghrib dan isya, berarti walaupun tadi malam masih ada darahnya, tapi kamu bisa sholat maghrib, isya dan subuh ini. Tapi itu kayak gini, bisa jadi ininya, ini bukan ditinggalkan karena dosa. Jadi tidak harus, misal ini udah mepet waktu sholat gitu ya, waktu berangkat sekolah, misal pas jam sekolah lah ya, harus berangkat sekolah dulu, bisa dilakukan yang dimampu dulu, sholat subuh dulu gitu kan, nanti pas jam duha izin sholat maghrib dan isyaknya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir ya, nanti ini mungkin yang lain nanti bisa lewat pertanyaan kapan saja, insya Allah mudah-mudahan apa bisa nyambung lagi kita ini. Ini sebenarnya tadi mau saya bahas tapi kayaknya waktunya udah lewat. Intinya sebagian yang bertanya modelnya seperti ini ya. Saya haidnya seperti ini kayak gitu. Atau nifasnya. Tafadhal. Heeh. Mm-mm. Iya. Nji, iya. Sama kasusnya sama Nji. Eh Makanya tadi kita menjelaskan ada yang pendapat yang muktamad di Syafi'iyah adalah menghukumi dohir tanpa nunggu-nunggu. Ketika ada darah ya haid, kalau nggak ada darah, walaupun punya kebiasaan terputus-putus darahnya, tetap ketika nggak ada darah ya harus sholat. Ada pendapat yang membolehkan itu jika punya patokan darah haid sebelumnya. Jadi kebiasaan itu bukan pokoknya aku pernah kalau haid itu ya tak tunggu begitu. Tapi makna al-adah itu adalah patokan darah terakhir. Ini Desember berarti bulan November kemarin aku tuh haidnya selesai maghrib tapi pas pagi keluar darah lagi. Jadi sekarang boleh menunggu kalau punya patokan seperti itu. Menunggu pun tapi kalau ternyata pas pagi nggak keluar darah ya dari maghrib, isya, subuh itu dikodok semuanya. Tapi ini bukan meninggalkan sholat karena maksiat, jadi tidak halal faur. Ya, oh iya, Afan. Tadi itu saya belum.
Paham betul. Sebentar ya. Haid 15 hari, kemudian bersih 15 hari. Saat haid biasanya, Afan, ini kata biasanya tuh berarti haid yang sekarang ini adalah, maksudnya yang dijadikan contoh kasus 3 hari flek, 4 hari haid, 4 hari keluar darah, 4 hari bersih, 4 hari flek. 4 kali 3 berarti 12 tambah 3, 15. Kemudian 4 hari flek terus habis, berhenti. Maka di bab ini kalau kita ambil yang Syafi'iyah semuanya haid karena masih dalam rentang 15 hari semua. Kenapa tadi saya nyebutkan ada hal-hal yang menjadi pengecualian darurat? Karena bab fikih itu kan bab fikih haid ini bab fikih yang paling ribet ya. Ketika dalam keadaan ini nggak memungkinkan, apa konsekuensinya 4 hari bersih ini? Misal Afan, 4 hari bersih ini kan berarti dihukumi haid. Coba kalau di bulan puasa, berarti dihukumi haid 4 hari ini batal semuanya. 4 hari ini harus dikodok semuanya. Nah, itu nanti jenengan bisa buka di pendapat yang lain yang tentang menghukumi suci di masa gimana? Menghukumi suci di hari bersihnya darah kayak gitu mungkin nanti tapi bukan di konteks membahas fikih Syafi'i ini. Itu pengecualian-pengecualian yang saya dapatkan juga termasuk terkait tentang tawaf. Ketika tawaf itu kan Syafi'i sangat keras, tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Coba bayangin kalau lagi haji, qadarullah nggak boleh minum pil penunda haid. Kemarin ada yang sempat nanyakan itu, saya dari dokter nggak direkomendasikan minum pil-pil itu karena saya sudah bermasalah. Jadi kalau minum-minum itu saya tambah sakitnya komplikasi atau apa gitu ya. Saya nggak memungkinkan itu. Terus kalau saya haid gimana solusinya? Nah itu ada pembahasan dari fatwa ulama Mesir mengambil pendapat fikih lain Imam Malik dan Ahmad itu nanti di sana itu boleh membayar dam kayak gitu, tetap umroh tetap tawaf dalam keadaan haid kayak gitu. Jadi di bab ini tadi secara kalau jenengan tanyanya fikih Syafi'inya yang saya pahami ini haid semua karena 15 hari begitu nji. Allahu a'lam bisawab. Saya persilahkan untuk door prize tadi belum jadi Afan ya, biar yang tidak mengantuk. Sudah jam 2 alhamdulillah. Kalau ada yang pengen bertanyanya lewat hitung-hitungan lagi bisa bisa tafadhol memberikan. Oh iya boleh boleh. Masya Allah jazakumullah khair. Tapi yang bertanya banyak Oh enggak. Ya. Baik tadi yang sudah bertanya boleh angkat tangan. Masya Allah jazakumullah khairan barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Tadi yang sudah bertanya ada Uhti Salju, ada ya Ibu. Boleh boleh ini angkat tangan semuanya ya. Umi Alika juga juga bertanya. Ada sedikit buat Bushro biar penyemangat ya. Boleh maju maju ke depan atau tafadhol.
Oh, Masya Allah. Iya. Ah, oh iya. Gimana gimana? Oh iya, ini mau dibagikan semuanya. Masya Allah. Kita masih punya waktu. Afan, sebelumnya anak saya di mana ya? Di Asia. Oh, Masya Allah, jazakumullah. Ya, heeh. Banyak sekali saya ngasih pertanyaannya ya berarti. Oke oke. Bismillah. Oh iya. Oh iya, tafadhal. Bukan lagi pertanyaan Oh iya. Oh ke boleh Nggih, nggih. diawali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Eh, anu aja saya mau tanya. Sebenarnya alhamdulillah ya Ustaz ya. Adik-adik ini belajar fikih darah itu rata-rata sebelum mereka haid. Saya belajar malah hampir sudah nggak haid ini. Udah tua. Oh iya iya betul betul. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Jadi saya mau ada pertanyaan apa ya, untuk dua pasang. Seorang ibu sama anaknya nggih. Yang tahu. Untuk dua orang ibu ini, siapa yang tahu tanggal haid anaknya bulan kemarin? Iya. Monggo dua anak loh, jenengan kan cowok. Yang tahu, monggo. Anak menantu, monggo. Siapa yang masih hafal? Loh, ada anaknya juga ada. Iya, nanti untuk jawaban benar apa salahnya biar di cross check sama putranya langsung, betul betul. Dua anak, dua ibu, monggo silakan. Ayo monggo. Loh, haid 8 anaknya nggak ada. Oh, yang ada biar tahu yang ada berarti yang ada di sini aja. Ayo Bu Rati monggo. 20 November. Ini ada Bu Rati tanggal berapa? 20 November ya Mbak Syifa, tanggal berapa? Oh benar, Masya Allah. Iya, dibagi Mbak Syifa sama Mama ya. Ya, satu lagi. Apanya? Oh, hadiahnya juga alhamdulillah Ndang Teh. Ayo satu lagi. Ya. Oh iya. Oh iya, monggo. Ayo satu lagi monggo. Waduh, nggak tahu ini. Tak tekok nih mereknya pembalut malah bingung mana ini kok. Ayo monggo silahkan, siapa? Nggak ada kayaknya Us. Nggak ada apa? Ada. Oh benar ya. Oh iya betul. Iya satu pasang. Nggih, satu-satu. Satu-satu nggih. Begitu. Sampun Us, monggo. Apa lagi ya? Saya apa lagi ya? Saya bingung juga. Murajaahnya tadi saja. Oh iya. Minum aja. Taib. Karena hadiahnya Masya Allah masih banyak, kita juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Umi Rini. Masya Allah. Sambil nanti enggak. Kita murojaah aja. Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat haid? Syarat-syarat darah disebut haid. Tayyib, tafadhal. Sudah masuk 15 hari? Sudah masuk 15 hari? Ya, 9 tahun. Jangan ngasih contekan. 24 jam.
Oh, maksudnya sudah masuk 15 hari itu apa? Jeda sucinya sudah 15 hari. Taib. Barakallahu fikum. Susu atau coklat? Susu. Tafadhal. Tolong dikasihkan Umi. Syarat darah nifas. Syarat tafadhal. Iya, iya yang warna kuning Umi. Syarat darah disebut darah nifas. Iya, itu sekejap Ustazah. Minimalnya sekejap, maksimalnya Maksimalnya 60. Terus tidak ada jeda, tidak dijeda berapa hari? lupa. Oh iya, kalau gitu hadiahnya saya yang nentukan ya, coklat dulu ya. Masya Allah. Ada yang bisa menambahkan? Tidak boleh ada jeda berapa dalam nifas? Oh, kalau sekejap itu masa minimalnya. Misalnya kalau berhenti nggak boleh berhenti berapa? Yang angkat tangan yang mana ini? Ya, oke, kita ganti pertanyaannya ya. Gini, kelompok yang Afan. Yang ibu-ibu bisa membuat pertanyaan keluar darah sekian, bersih sekian, keluar darah sekian, kayak cara bertanya ini tadi. Nanti yang anak-anak belajar untuk menyelesaikan soal matematikanya ya. Siap? Ayo. Gini. Maksudnya yang anak-anak nanti yang siap-siap menjawab gitu ya. Nah, tadi kurang lebihnya seperti itu ya rumusnya. Kalau misal contohnya ini, keluar darah 7 hari, buat nanti pertanyaannya yang simpel-simpel ya. Nanti yang bertanya juga ya, yang ditanya nanti biar nggak bingung. Keluar darah 7 hari, bersih 11 hari, keluar darah 12 hari. Darah yang pertama hukumnya apa? Misal simpel pertanyaan gitu. Darah yang pertama hukumnya apa? Hukumnya ya haid. Nah, misal keluar darah 12 hari ini hukumnya apa? Delapan sampai 18 itu berapa hari? 10 hari. Berarti kurang 5 hari. Kalau keluar darah 12 hari dikurangi 5 berapa? 7. Sisa masa sucinya 5, haidnya 7. Contohnya jawabannya gitu ya. Berarti Afan, kalau nanya pertanyaannya bukan yang keluar darahnya 12 hari, bukan yang 7 hari tapi yang 12 hari ya. Oke, saya mau minta Umi yang pakai baju jilbab coklat dan cadar hitam untuk membuat pertanyaan. Silahkan nanti anak-anak yang bisa menjawab. Contohnya ini. Sehari 4 hari haid keluar darahnya berapa bulan ini? Dari mandek. Sucinya berapa hari? Ustazah boleh Buat pertanyaannya tentang tadi kan kita membahas ada perbedaan isi mabuk dan masa suci. Nah, sesi pertama nanti kita buat sampai 3 soal ya. Oke, yang warna ini 7 hari. untuk pertanyaan itu nanti kasusnya masa suci atau istirahat. Ingat tadi rumusnya kunci 15 ya. Oke, dapat. Diwakilkan Bunda mohon ini sekalian mau tanya beliau. J. tanya benar. Tanya beneran sekali ya. Iya. Teknis hari. Nama dulu ya. Nama sebut saja Melati. Usia 12 tahun. Keluar flek, bukan darah. Boleh ya Ustazah? Kan gak harus darah. Oh, darah. Oh, oke. Seperti ini. Oke. Keluar
keluar darah 4 hari. Tulis, ayo tulis. Keluar darah 4 hari. Amin. Keluar darah 4 hari, lalu bersih 3 hari. Sudah? Keluar darah 4 hari, bersih 3 hari, lalu keluar darah lagi 14 hari. Sudah? Pertanyaannya, yang masuk darah haid yang hari keberapa? Sampai berapa hari? 4 hari, darah keluar 4 hari, lalu bersih 3 hari, kemudian keluar darah lagi 14 hari. Yang mana yang darah haid? Oh iya, yang hitam dulu tadi Analia dari belakang. Ayo. Yang mana yang darah haid? Pakai mic nggak apa-apa. Pakai mic Mbak. Yang 4 hari. Yang 4 hari itu suci yang pertama. Terus bersih 3 hari belum suci. Keluar lagi 14 hari berarti sucinya hari pertama sama sama 11 sama hari yang terakhir. Hah? Siapa? Aku gak paham. Empat hari pertama haid sama 11 hari setelah suci. Itulah tanda belum kedengeran. Yang haid itu 4 hari sebelum suci sama 11 hari setelah suci. Yang haid. Berarti yang suci itu 3 hari. Berarti yang suci 3 hari. 3 hari. Oke, gimana jawabannya? Sama 10 hari yang Antum boleh jawab gini, karena pertanyaannya unik yang masih salah. Yang boleh menyiapkan pertanyaan dan sekaligus ini menguji pemahaman konsepnya Umahat tadi tentang kunci masa istihadah. Ingat kuncinya hari ke-15. Kalau ditanya haidnya yang mana, dia harus butuh data sebelumnya. Kalau misal ini ya kan, kalau datanya ini aja berarti belum cukup ya. Kan 4 tambah 3 7. Berarti hari ke-15-nya ada di mana? Ada di sini. Berarti dia istihadah atau menyempurnakan suci? Kalau istihadah berarti menghukuminya mbaknya harus tanya balik dulu. Warna darahnya apa? Adahnya seperti apa? Iya kan ya? Paham sampai di sini? Oke, ya. Nggak apa-apa. Kita kasih aja.
Ini tadi pemahaman tentang kunci berlaku apa boleh mic-nya? Nah, bagus ini. Dengan ini jadi saya sedikit ada gambaran sudah paham atau belum ya tentang konsep kunci 15 dan kunci 60 tadi ya. Ingat, kita mau cara bertanya, ini juga cara untuk kita mau menjawab ya. Kunci istihadah itu istihadah dalam haid itu hari ke-15 ada darah. Kalau kunci istihadah dalam nifas hari ke-60 ada darah. Kalau misal ternyata dia kasusnya istihadah, berarti justru harus menyiapkan data lagi karena istihadah itu menyelesaikannya dengan tamyiz atau ada. Adapun kasus yang tadi untuk bisa diketahui dari data singkat itu adalah masa suci. Sisa masa suci ini ya. Bab yang kunci hari ke-15. Kalau setelah 15 hari hari ke-15-nya kosong berarti sisa masa suci. Kalau ada darah berarti istihadah. Begitu Nji? Nah, kita harus kasih hadiah sudah mencoba dan juga sudah bertanya. Sekarang yang bertanya juga saya kasih hadiah Nji. Masya Allah, barakallah. Ayo umahat yang mau bertanya lagi silahkan. Boleh istihadah, boleh ini tab masa suci. Silahkan. Tapi betul pertanyaannya. Silahkan. Ada mic lagi mungkin? Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah bentuk darahnya itu seperti awal mens, hanya flek saja tapi sangat-sangat sedikit. Tidak sebelumnya tapi tidak dilalui dengan keputihan, langsung flek saja. Nah, mensnya itu atau fleksnya itu fleknya itu tidak lebih dari 24 jam. Jadi misalkan keluar, Mohon maaf, Umi ini pertanyaan yang challenge buat anak-anak atau pertanyaan untuk saya? monggo silakan. Oh, sekarang momen untuk challenge buat anak-anak dulu Nji. Jadi pertanyaannya seperti rumus cara bertanya, yaitu fokus di gimana cara bertanya. Cara bertanya adalah saya keluar darah berapa hari, saya bersih berapa hari, saya keluar darah berapa hari. Begitu dulu Nji. Nun sewu. Kita kasih dulu, masih ada 2 lagi ya untuk yang bertanya. 2 untuk yang menjawab, 2 untuk yang bertanya. Kita masih ada 4 lagi yang harus dibagikan. Tafadhol. Nun sewu enggak apa-apa Nji, nanti bisa dibuat lewat challenge aja. Ya. Dibuat challenge aja. Oh iya. Okay. Jadi kotor, keluar darah sekitar 6 jam. Kemudian bersih, ternyata bersih lebih dari 24 jam. Kemudian kotor lagi cuma 5 jam. Bersih lagi 24 jam. Kotor lagi 4 jam. Kemudian setelah itu sampai setelah itu tidak menstruasi, sampai 2,5 tahun tidak menstruasi. Nah, selanjutnya yang ditanyakan ini mensnya yang mana, bersihnya yang mana katanya. Masuk mens apa tidak? Matur nuwun. Ini bukan. Sudah betul bukan pertanyaannya? Keluar darah 6 jam bersih, tadi belum dijelaskan berapa bersihnya. Keluar darah lagi 5 jam bersih 24 jam, keluar darah 5 jam bersih 2 tahun. Betul? Yang di poin kedua belum disebutkan tadi, ya? Bersih 24 jam. Oh, 24 jam. Selisih 1 hari gitu.
Tafadhol, anak-anak yang bisa menjawab. Saya kasihkan yang mau jawab. Ayo, tafadhol, silahkan. Rumus haid. Haidnya 3 hari. Gimana? Haidnya 3 hari. Dijawab haidnya 3 hari. Haid. Mbak siapa namanya? Mbak Vela. Haidnya 3 hari. Jawaban pertama haidnya 3 hari. Coba kita lihat ya. Ada yang mau punya jawaban lain? Ada yang mau jawab lain? 6, 5, 5. Yang KD cuma ini ya. 6, 5, 5 berapa jumlahnya? 6, 5, 5. Berarti haid bukan? Berarti ini belum haid. Ini tadi berarti namanya apa darahnya ini? Istihadah. Gitu ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, sudah mau berani menjawab. Tafadhal. Tafadhal. Ya, nggak apa-apa. Ayo, selanjutnya Ummahat, kita menghabiskan waktu kayaknya untuk challenge aja ya. Masih ada sedikit lagi biar tambah paham konsepnya, dan yang Ummahat juga mungkin kalau yang bertanya kepada Ustadz Ustadzah pasti lebih banyak yang dari kalangan Ummahat ya. Yang adik-adik ini belum pernah haid, jadi bayangannya belum. Anggap ini kita sedang bertanya dengan para calon ulama alimah semua ini ya. Silahkan bertanya dengan cara bertanya yang sudah kita sampaikan. Cara bertanya yang memudahkan para ustadz ustadzah menjawab adalah kita langsung to the point. Keluar darahnya berapa? Bersihnya berapa? Begitu Nji? Jalan, tafadhal. Yo, jawab. Keluar darahnya 5 hari. Bersihnya 10 hari. Terus keluar darah lagi 4 hari. Bersih 2 hari. Keluar darah lagi 10 hari. Berapa hari, berapa masa istihadahnya? Udah ya? Jadi yang dicari istihadahnya. Ya, silakan yang mau jawab apa dikasihkan. Yang mana duluan nih? Mau coba duluan yang mana? Tadi yang mana duluan yang angkat tangan? Oh iya, 10 hari. 10 hari. 10 hari. Berapa? 10. Istihadahnya 10. 16. 16. Sebentar. Ini coba pertama kali kalau mau menjawab kita langsung ingat kata kuncinya 15. Ya, perhatikan. Silahkan antum lihat ini kasus istihadah atau ikmalut tuhri, menyempurnakan suci. Hari ke-15 kuncinya, ada darah apa enggak? Ternyata ada. Berarti sebelum ngelihat yang bawah-bawah, antum langsung bisa tanya, maaf pertanyaannya ini sudah masuk istihadah, bukan ikmalut tuhri. Berarti saya mau nanya lagi, tamyiz dan adahnya bisa membedakan darah ibu? Nah, maksud paham sampai sini ya. Ketika menyelesaikan kasus-kasus kayak gini, langsung cek hari ke-15 ada darah enggak? Ada, berarti ini kasus yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan data seperti ini. Harus ditambah data tamyiz dan adah. Tamyiz kalau bisa, kalau enggak minimal adahnya. Ya. Oh, afan. Ya Allah. Iya.
Saya yang nggak fokus ini berarti. Astagfirullah. Iya, hari ke-15-nya bersih ya. Berarti berapa haidnya? 11. Haidnya. Haidnya berapa? Nggak apa-apa, dijawab dulu. Oh iya, itu bersih ya 10. Betul, 15. 1. Haidnya 1. Yang mana? Yang maaf ya, ini memang kayak gini juga butuh fokus ternyata. Saya sampai salah ngelihat ini tuh B ya. B itu bersih. buat singkatan sendiri tapi malah yang salah. Keluar darah pertama atau kedua yang haid? Yang mana yang haid, Mbak? Yang nomor 3? Bersih ini. 5, 10. 10 ini tadi hukum 3. berarti 3. yang nomor 3 ini yang haid. Sebentar. Nggak apa-apa, sebentar. Yang apaan? Saya juga lagi butuh fokus ini kayaknya. 5, gimana? Yang haid yang mana, yang istihadah yang mana, Kak? Ini haid atau istihadah? Haid. Ini nomor 2, 4 hari ini haid atau istihadah? Istihadah. Kita tulis suci ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga istihadah, suci. Jawabannya betul atau enggak, yang bertanya? Sepertinya betul. Ada yang mau koreksi? Saya kasih hadiah dulu ya, nggak apa-apa. Pokoknya di sini yang semangat kita kasih hadiah, masya Allah. Ini tafadhal. Tinggal 4. Ya. Ini haid, ini bersih. Ini? Ini semuanya berarti suci, betul ya? Sampai sini jawabannya Mbak siapa? Asma, betul. Terus? Haid semua ini ya, bukan suci ya. Oke, masya Allah, barakallahu fikum. Boleh tambah lagi susu lagi ya. Masya Allah. Bukan suci, tapi ini haid baru karena sudah didahului 16 suci. Paham enggak? Sudah paham belum sampai sini? Oke. Ada yang masih belum paham? Oh iya, satu lagi challenge. Nanti baru yang masih bingung mau nanya boleh. Challenge satu lagi. Hadiahnya masih ada untuk yang bertanya 1, untuk yang menjawab. Ini yang kalau menjawabnya salah. Ayo bertanya 1 lagi. Challenge ya. Oh iya, sebentar. Kita challenge lagi dulu. Biar memperkuat pemahaman dengan tanya jawab. Banyak yang belum paham ternyata ya, karena memang tadi Ana itu dikasih pesan sama Ustadz itu, antum jelasin pusing-pusing pembahasan istihadah, minimal orang-orang itu kalau mau belajar fikih syafi'i ngerti perbedaan masa suci dan istihadah aja. Saya itu nemukan itu juga setelah ngaji dengan banyak Ustadz. Oh, intinya kuncinya hari ke-15 itu juga maksudnya untuk bisa menyimpulkan itu tuh nggak mudah gitu. Jadi kalau target di majelis ini paham konsep ini aja, insya Allah itu udah bisa jadi tambahan ilmu mudah-mudahan. Silahkan challenge-nya dari para umahat untuk anak-anak kutab. Oh, masih belum? Ya. Berarti ini ustadzah apa ustadzah bagian matematika kah? Masya Allah. Ya. Keluar darah 5 hari.
Oh gitu. Gini. Konsep awalnya ini tadi ya. Ini kita pakai bukan tanggal ya, tapi hari ke. Pertanyaannya sudah disampaikan tadi bukan tanggal 1 sampai 5, tapi hari pertama sampai hari kelima. Berarti yang disampaikan dengan pertanyaan ini adalah lihat ini nggak kelihatan kalau kecil ya. Bentar. Masya Allah. Siapkan challenge-nya yang satu lagi ya, pertanyaan satu lagi terakhir. Ingat, setelah masuk ke pertanyaan, kita sudah punya kata-kata hari ke. Hari ke satunya apa? Hari ke-15-nya. Nah, tadi disampaikan 5 hari darah. 10 hari ini bersih. Berarti dia masuk kasus ini atau ini? Karena ini bersih di hari ini. Nah, tadi juga saya salah di situ karena saya nggak perhatian ini B bacanya, ini KD. Tadi saya pertama kan juga langsung nggak fokus. Masya Allah, ini insya Allah berarti Umi, siapa namanya? Umi Lisa, Masya Allah. Mudah-mudahan dibarokahi Allah pemahamannya. Ya, ini ingat kata kunci hari ke-15. Berarti di sini tadi keluar darah lagi 4, itu hukumnya menyempurnakan suci. Nah, di sini 4 semuanya menyempurnakan suci. Keluar lagi 2, bersih lagi 2, masih suci. Tambah 10 lagi, 10-nya semuanya haid baru. Begitu, Nji. Kita buka ini tadi ya. Soalnya tadi mana? Gimana? Ini kan haid. Hari ke-15 kosong, berarti langsung ini bukan orang istihadah, tapi ini orang menyempurnakan suci. Karena maksudnya kan kita mau nanya ini darah apa gitu kan. Ini darah apa? Istihadah apa menyempurnakan suci? Ketahuannya apa? Kalau istilah istihadah mulai sekarang kita pakai khusus istihadah yang pakai rumus tamis atau ada. Kalau yang menyempurnakan apa? Istihadah selain yang 7 itu kita pakai istilah suci gitu aja ya. Apa? Yang selain 7 rumus istihadah, maksudnya yang 7 pembagian itu kita hukumi langsung suci. Ini 15 berarti dia bukan istihadah, dia menyempurnakan suci. Menyempurnakan suci, 10 kurang berapa biar 15? 5, ini 4, berarti 4 semuanya suci. Ini bersih 2 hari, berarti menyempurnakan sucinya kurang berapa ini? Kurang 1, masih sisa 1, nggak masalah. Berarti ini suci semuanya. Berarti sudah lengkap syaratnya untuk ini disebut darah haid baru. Sudah paham ya sampai sini? Alhamdulillah. 1 pertanyaan lagi silahkan. Masya Allah, barakallah Bunda Lisa sudah membukakan pemahaman kita semua. Ayo Ustazah Dini, tafadhol. Boleh kasih challenge buat kita Ustazah? Ayo silahkan. Kita bertanyanya untuk memudahkan langsung seperti ini. Keluar darah berapa? Bersih berapa? Sangat membantu untuk pengalaman anak-anak juga ya, tentang menghadapi kasus darah. Siapa di sini yang paling suka matematika? Suka matematika? Oh, Masya Allah. Iya. Matematika itu dibutuhkan di banyak bab fikih ya. Nanti bab waris, bab zakat, termasuk bab haid ini sangat butuh pemahaman matematikanya. Bismillah.
izin bertanya untuk anak-anak nggih Ustazah. Ini dadakan. Eh, keluar darah 7 hari. Berhenti bersih 5 hari. Keluar darah lagi 5 hari. Terus bersih lagi 5 hari lagi. Keluar darah lagi. Keluar darah lagi 4 hari sudah. Itu yang haid yang mana? Yang untuk menyempurnakan masa suci yang mana? Coba dihitung. Silakan. Ayo, anak-anak tafadhol. Anak-anak tafadhol. Boleh dioret-oret dulu. Boleh langsung menjelaskan. Mohon izin Afan. Ini hadiahnya Jazakumullah khairan sudah bertanya. Aku Ustazah. Mic-nya boleh dikasihkan. Ayo, langsung angkat tangan boleh. Perhatikan kunci 15. Kunci 15. Ini belum ada yang bahas tentang istihadah ya, tapi belum istihadah fin nifas, tapi kurang lebih sama. Konsepnya sama. Boleh dijawab Kak Salju, boleh? Yang pertama, haid atau bukan? Haid. Haid. Ada yang mau jawab satu orang? Ayo. Iya, tafadhol. 7 hari pertama haid. Yang kedua itu 3 harinya haid. Ini. Oh, ini suci ya. Ini 3 harinya haid. 2 harinya istihadah. Habis itu yang ketiga itu istihadah. betul? Betul jawabannya? Oh, ya, masih itu. Masih salah kata Umi. Coba kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Kita kasih hadiah dulu. Barakallahu fikum. Nanti kalau benar anak tukar susu. Keluar darah 7 haid. 5 suci. Keluar darah 5. 5 tambah 5 berapa? 10. Berarti ini masih semuanya harusnya masa suci. Afan, salah. Oh iya. Berarti pertanyaannya yang salah ya. Ini pertanyaan istihadah. Kalau pertanyaan istihadah harus tanya balik. Mana tamyiz, mana ada ya. Iya kan ya? 7 tambah 5, oh iya Afan, kurang perhatian lagi. 7 tambah 5, 12. Berarti ini ada 3. Kalau 3, ini barakallahu fikum, antum berarti bisa jeli ini kurang 3. Tapi kalau kayak gini, cara menyelesaikannya nggak sesimpel menyempurnakan suci. Langsung dilihat tamyiz. Kalau darahnya yang bulan kemarin itu Afan. Yang pertama kali harus tamyiz dulu. Ini darahnya 7 ini merah semua enggak? Nah, nanti kalau ternyata kan ini keselah bersih terus udah lupa. Darahnya itu warna apa aja udah lupa, maka dengan ada berarti bulan sebelumnya November berapa? November misal 7 darah 23 suci. Nah, berarti yang ini 7 darah habis itu. Nah, ya ini ya maksudnya ini kasus istihadah, bukan kasus untuk menyempurnakan suci. Begitu Nji.
Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sepertinya untuk pertanyaan lanjutan bisa ini ya, teman-teman lewat WA saja, Nji. Ini untuk pertanyaan terakhir, soal cerita rumit ini boleh jawab semuanya. Berhadiah ini ya, 1 susu ini. Terakhir. Kita mau pilih yang mana ini dari 3 ini? Yang kanan, kiri apa tengah? Nggak kelihatan ya? Ya, saya ambil pertanyaan yang ini semua pertanyaannya baru, belum saya jawab. Jadi saya belum tahu juga. Anggap ini antum juga yang ditanya. Saya belum sempat jawab pertanyaan ini. Saya belum tahu ini orangnya harus ditanya balik dulu apa enggak. Kita cek ya. Mau tanya Mbak, jadi Puput bulan lalu habis pasang iud. Ini IUD apa? Ini berarti maksudnya KB ya, tanggal 24 Oktober. Perhatikan kalau dapat pertanyaan soal cerita langsung buat rumus. Intinya apa? Lalu di tanggal 24-25 keluar darah. Berarti keluar darah berapa hari? 24 ke 25. 1 hari atau 1 hari lebih ya jika dia tergantung mulainya kapan. Makanya ini sebenarnya kalau orang yang bertanya sudah belajar, walaupun singkat itu bisa nyebutkan. Intinya ini ya kurang lebih bukan 1 hari yang saya maksud, tapi 1,5 hari misal. Keluar darah segar, karena darah segar anak tetap sholat. Karena mungkin itu efek IUD. Lalu di tanggal 29 Oktober, nah ini langsung inget-inget tanggal 25, 26, 27 26, 27, 28, 29 29 ya? 29, 4 berarti ya? 4 hari. 3 atau 4? Kalau saya tuh biasa ngerjain selalu buat tanggalan sama hari ke. Kalau itu tanggal 24. 24 keluar darah sampai 25. Jadi 1. Terus sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah hari kelima, Tanggal 29 itu hari kelima. Berarti kan 1 tambah 4, 5, betul ya? 5 hari ya? Ini tapi seringnya orang kalau bertanya soalnya seperti ini, bukan langsung keluar darah sekian. Itu kan enggak, maksudnya memudahkan kita. Maksud saya dengan ini tadi semua ya, kita jadi tahu oh ternyata pertanyaan yang membuat jawabannya lebih tepat itu kalau mudah, langsung to the point. Tapi kalau kayak gini, coba bayangkan ustadz atau ustadzah yang ditanya lagi di mobil. Aduh pusing, ini jawabnya nanti juga bisa salah-salah gitu kan. Tanggal 29 keluar darah lebih banyak dan kehitaman. Berarti ini tadi darah dan merah. Ini darah kehitam. Ini bersih. Terus keluar darah lagi 29, tanggal 29 sampai tanggal berapa ini hitam. Lalu saat Puput ke bidan katanya itu haid. Nah ini hitam. Katanya itu haid. Jadi Puput nggak sholat lagi sampai 15 hari darah masih keluar. Ini kurang lebih 15 hari. Akhirnya Puput ambil keputusan kalau itu darah istihadah. Dan sampai sekarang darah masih keluar. Ini tanggal 22, ini bukan baru deh, udah lama. 22 November. Ini tanggal 29 Oktober. Berarti darah masih keluar. Akhirnya ambil keputusan kalau itu darah istihadah tanggal 29 sampai sekarang. Sekarang itu tanggal 22. Sampai 22 November. Berapa hari ini ya? Bulan Oktober berapa? 30 atau 31? 31 ya.
31 berarti 29 30 31. 2 tambah 22 24. Berarti bukan 15 hari tapi 24 hari warnanya kehitaman. Namun pagi ini sifat darahnya berubah. Nah, baru berubah. Keluar darah lagi tapi sifat darahnya berubah. Berubah, Mbak. Jadi berbau kayak darah haid, lebih kental sama warnanya sedikit gelap. Berarti ini ya tanggal 22 ini. Afan, tanggal dulu. 22 ini darahnya keluar lagi, keluar darah hitam ya, warnanya gelap. Berarti masuk masa haid enggak ya? Ini darah sampai enggak tahu kapan. Sampai 22 ini enggak tahu sampai kapan ya. Ini ya, ada yang mau menjawab silahkan, kita kasih hadiah 1 susu. Saya juga masih harus mencerna. Ayo, tafadhal. Jawab. Itu istihadah atau menyempurnakan suci, begitu saja. Silahkan. Langsung, boleh? Iya, silahkan. Hari ke-11. Gimana? Boleh jawab, nanti boleh jawab. Iya. Iya. Berarti intinya ini kasus istihadah atau menyempurnakan suci. Kalau secara sependek pemahaman kita pembahasan fikih itu tadi, belum pembahasan medis. Ada dua-duanya. Coba ini diperhatikan. Ini masih mohon maaf disclaimer ya, ini pembahasan fikihnya. Saya belum tahu tentang medisnya. Terkait maksudnya pemasangan IUD itu tadi memang itu darah penyakit atau enggak kayak gitu maksudnya, normal atau enggak. Ingat kunci 15 Ji. Berarti di hari ke-15 ada darah atau enggak? 1424 KD. Ada darah. Berarti langsung kena hukumnya istihadah. Harus ditanya tamyiznya atau ada. Kalau tamyiznya dia jadi nggak bisa karena darah lemahnya mendahului darah kuat. Ini kan hitam, ini merah. Orang nggak mungkin suci dulu, maksudnya nggak bisa, sucinya pun cuma baru 5 hari ya. Masa 5 hari terus darah hitamnya ini dia anggap haid semua, nggak bisa. Berarti otomatis tamyiz dia nggak kena. Karena dia walaupun dia bisa membedakan ada darah merah, ada darah hitam, tapi nggak memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz tadi darah kuat minimal 24 jam, darah kuat nggak boleh lebih dari 15 hari, darah lemahnya harus yang setelahnya, maksudnya darah lemahnya juga minimal 15 hari. Itu ya, jadi ini kasusnya istihadah dan harus dihukuminya dengan ada. Begitu. Tapi saya tambahkan tadi saya mendengar dari Ummahat. Saya kasih hadiah dulu Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita akhiri sampai di sini. Ini Afan. Ini Kak Afan. Ya, tadi ada tambahan. Mungkin ini nanti perlu ditanyakan ke bidan atau orang yang ahli tentang IUD ini, apakah darah 1 hari ini itu darah yang sebabnya normal keluar dari pangkal rahim atau sebab
pelukaan saat pemasangan IUD itu tadi. Kalau sebab pemasangan berarti ini saja yang keluar darah hitam ini. Dan ini juga nanti kasusnya tetap istihadah. Benar, maksudnya juga tetap istihadah ya. Tapi maksudnya menghubungkan dengan yang ini jadi nggak ada hubungannya kalau ini tuh karena penyakit. Sama kayak kalau kita jatuh keluar darah itu juga nggak bisa dihukumi haid karena bukan dari tempat normalnya keluar haid. Begitu saja, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf banyak salah kata ataupun yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan silaturahmi masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat minimal untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk umat. Dan khusus kami berpesan untuk adik-adik kutab. Mudah-mudahan pengalaman di masa liburan antum ini nanti jadi bekal untuk menjadi para calon alimah ya. Amin amin. Nah, silahkan nanti yang mau bertanya lagi bisa dilanjutkan. Untuk yang pertanyaannya tadi belum terjawab, mohon maaf sekali ya. Kak Salju ya tadi pertanyaannya sebenarnya masih banyak ya Kak ya, tapi Afwan nanti bisa kita lanjutkan lebih lagi. Kita tutup acara pada siang hari ini, sudah semakin terik dan sudah waktunya istirahat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.